Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, terutama buat kalian yang tinggal di Jakarta atau pernah ke sana. Kalian tahu gak? Kalau kota metropolitan yang kita kenal sebagai Jakarta ini, ternyata sudah ganti nama sampai 13 kali. Iya, 13 kali. Sejak abad ke-14, kota ini telah melalui perjalanan panjang dengan berbagai sebutan. Yuk, kita telusuri satu persatu sejarah nama-nama Jakarta dari masa ke masa. Siap, mari kita mulai. Perjalanan kita dimulai jauh di abad ke-14. Saat itu, Jakarta belum ada. Yang ada adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai dan terkenal di seluruh Asia. Namanya adalah Sunda Kelapa. Sebagai pusat perdagangan, kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia berlabuh di sini, membawa rempah-rempah, sutra, dan berbagai komoditas lainnya. Sunda Kelapa adalah gerbang utama kerajaan Pajajaran dan memegang peranan krusial dalam perekonomian kawasan. Bayangkan betapa sibuknya pelabuhan ini pada masa itu. Lalu, tibalah momen bersejarah pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa. Untuk menandai kemenangan besar ini, Fathahillah mengubah nama kota pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Nama ini bukan sembarang nama, loh. Jayakarta berasal dari dua kata Sanskerta, Jaya yang berarti kemenangan, dan Karta yang berarti diraih atau dicapai. Jadi, Jayakarta artinya adalah kemenangan yang diraih. Tanggal inilah yang sampai sekarang kita peringati sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Dari sinilah nama Jakarta mulai terbentuk. Namun, era Jayakarta tidak berlangsung selamanya. Sejarah kembali berubah saat VOC, kongsi dagang Belanda, datang dan mulai menancapkan pengaruhnya. Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC, menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru di atas reruntuhannya dengan gaya arsitektur khas Belanda, lengkap dengan kanal-kanalnya. Pada tahun 1621, kota baru ini resmi dinamai Stad Batavia. Stad berarti kota dalam bahasa Belanda, dan Batavia diambil dari nama suku Batavi, nenek moyang bangsa Belanda. Selama ratusan tahun, nama Batavia melekat erat dengan kota ini menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Waktu terus berjalan, dan administrasi pemerintahan pun berkembang. Memasuki awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1905, status kota ini ditingkatkan. Nama Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia. Gemeente adalah istilah Belanda untuk kota madya atau pemerintah kota. Perubahan ini menandakan adanya otonomi yang lebih besar bagi pemerintah kota Batavia untuk mengurus urusannya sendiri, meskipun tentu saja masih di bawah kendali pemerintah kolonial. Ini adalah langkah awal menuju struktur pemerintahan kota yang lebih modern. Perubahan tidak berhenti di situ. 3 dekade kemudian, pada tanggal 8 Januari tahun 1935, nama kota ini kembali disesuaikan. Dari Gemeente Batavia, namanya diubah menjadi Stad Gemeente Batavia. Mungkin terdengar seperti pengulangan, ya. Stad yang berarti kota, ditambahkan kembali di depan Gemeente Batavia. Perubahan ini lebih bersifat administratif, menegaskan kembali statusnya sebagai sebuah kota dengan pemerintahan kota madya di bawah struktur Hindia Belanda. Jadi, selama era kolonial Belanda saja, namanya sudah beberapa kali berganti. Kemudian, panggung sejarah dunia berubah drastis dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dan menduduki Indonesia. Tentu saja, Jepang ingin menghapus semua jejak kolonialisme Belanda, termasuk nama-nama tempat. Batavia pun tak luput dari perubahan. Nama kota ini diubah menjadi Jakarta Tokobetsushi. Tokobetsushi adalah bahasa Jepang yang berarti kota istimewa. Nama Jakarta yang berasal dari Jayakarta kembali digunakan, sebuah langkah simbolis untuk mendekati hati rakyat Indonesia. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Semangat nasionalisme berkobar di mana-mana. Seiring dengan itu, nama kota yang berbau Jepang, Jakarta Tokobetsushi, segera diganti
Nama barunya adalah Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi sebuah deklarasi bahwa kota ini sekarang berada di bawah kendali pemerintahan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sebuah nama yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Namun, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah. Belanda kembali datang dan mencoba merebut kembali kekuasaannya yang memicu periode yang kita kenal sebagai masa revolusi fisik. Pada tanggal 20 Februari tahun 1950, dalam masa pemerintahan pre-federal atau Republik Indonesia Serikat, nama kota ini secara administratif kembali menggunakan nama lama dari zaman Belanda, yaitu Stadgemeente Batavia. Ini adalah periode yang cukup membingungkan dan penuh gejolak politik, di mana status Jakarta sebagai ibu kota masih belum sepenuhnya kokoh dan sering menjadi rebutan pengaruh. Syukurlah, periode ini tidak berlangsung lama. Hanya sebulan setelahnya, pada 24 Maret tahun 1950, seiring dengan semakin kuatnya posisi Republik Indonesia, nama kota ini diubah lagi. Stadgemeente Batavia dihapuskan dan diganti menjadi Kota Praja Jakarta. Praja adalah kata dari bahasa Sanskerta yang berarti negeri atau kota. Jadi, Kota Praja Jakarta menegaskan statusnya sebagai kota pemerintahan di bawah naungan negara Indonesia, melepaskan sisa-sisa nama kolonial untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu dan stabilnya pemerintahan, status Jakarta sebagai pusat negara semakin diperkuat. Pada tanggal 18 Januari tahun 1958, namanya kembali disesuaikan untuk mencerminkan statusnya yang semakin penting. Dari Kota Praja Jakarta, namanya berubah menjadi Kota Praja Jakarta Raya. Penambahan kata raya yang berarti besar atau agung menunjukkan betapa luas dan vitalnya peran kota ini. Ejaannya pun masih menggunakan ejaan lama, Jakarta. 3 tahun kemudian, pada tahun 1961, terjadi lagi perubahan signifikan. Nama kota ini diubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Ini adalah perubahan besar karena untuk pertama kalinya, status daerah khusus ibu kota secara resmi disematkan dalam namanya. Ini menegaskan posisi Jakarta yang unik dan istimewa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jakarta bukan lagi sekadar kota besar, tapi rumah bagi pusat pemerintahan negara. Puncak dari pengukuhan status ini terjadi beberapa tahun kemudian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, Jakarta secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Namanya pun disederhanakan dan diresmikan menjadi Jakarta. Ejaannya juga diubah dari Jakarta menjadi Jakarta sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sejak saat itu, nama Jakarta menjadi nama resmi yang kita kenal luas. Dan yang terakhir, pada tahun 1999, seiring dengan era reformasi dan semangat otonomi daerah, nama resmi pemerintahan diubah menjadi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau yang sering kita singkat DKI Jakarta. Meskipun nama populer dan resminya tetap Jakarta, nama administratif ini mencerminkan statusnya sebagai provinsi dengan kekhususan sebagai ibu kota. Nama inilah yang bertahan hingga saat ini. Jadi, itulah perjalanan panjang 13 nama kota Jakarta. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga akhirnya menjadi Jakarta yang kita cintai sekarang. Setiap nama membawa cerita dan sejarahnya sendiri, merefleksikan perubahan kekuasaan, politik, dan semangat zaman. Sungguh luar biasa, bukan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang sejarah ibu kota kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.